Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari data mikroskopi menggunakan software Imagy, Microsoft Excel, dan juga Origin. Selamat menyaksikan. Jadi langkah pertama, dibuka dulu software dari Imagy, kemudian diimport foto dari data SEM atau TEM yang nantinya akan kita analisis. Diklik open. Kemudian karena ini sudah 8 bit, maka kita harus mengkalibrasi atau membuat skalanya. Nah, ini ditarik garis dari skala yang sudah ada di gambar. Untuk di gambar ini diketahui skalanya 2 mikrometer. Kemudian analyze, set scale. Nah, ini karena diketahui 2 mikrometer, tapi 2 mikrometer itu nilainya kalau dikonversikan menjadi nanometer menjadi 2000. Nah, di sini kita menggunakan nanometer, yaitu sebesar 2000 nanometer. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, kita buat kotak yang nantinya akan kita analisis, kemudian diduplicate. Oke. Selanjutnya yang sudah diduplicate ini akan kita gunakan metode threshold atau secara otomatis. Penentuannya ini dapat dilakukan dengan klik proses, kemudian FFT, lalu bandpass filter, kemudian klik OK. Nah, sudah kelihatan perbedaannya secara signifikan, warnanya lebih tajam. Lanjut, kita klik image, lalu adjust, dan threshold. Dari threshold ini, kita bisa atur brightness-nya, mau diturunkan atau ditinggikan agar nanti dia gambar yang terdeteksi lebih merata berbentuk bulat. Karena kalau ini kan masih berkumpul menjadi beberapa gumpalan, jadi untuk luas permukaannya itu nanti susah dianalisis jika dia tidak bulat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, diklik apply, kemudian pergi ke analyze particles, lalu di set 5 min infinity, jadi angka nolnya diganti menjadi 5, kemudian oke. Selanjutnya didapatkan data dari yang sudah kita analisis tadi, dan ini akan disimpan dalam bentuk Excel. Save as biasa, dinamakan results 1 image automatic, kemudian di save. Nah, kemudian kita buka file yang tadi telah kita simpan. Filenya ini akan otomatis berbentuk format Excel. Nah, ini masih berantakan ya teman-teman, ini bisa diblok dulu, Ctrl Shift panah bawah, lalu klik data, kemudian text to column, next, kemudian checklist koma dan space, kemudian di next, lalu di finish. Nah, dari sini sudah kelihatan terpisah semua. Kemudian data yang akan dibutuhkan itu selanjutnya ada 3 data, yaitu R kuadrat dan juga nilai jari-jari R dan diameter. Nah, untuk R kuadrat ini rumusnya luas dibagi pi, yaitu 3,14 atau 22/7 bergantung dengan nilai Excel rumus pi-nya. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya untuk jari-jari ini rumusnya sama dengan akar dari R pangkat 2, yaitu menggunakan function sqrt R pangkat 2. Nah, kemudian untuk diameter itu rumusnya 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali R. Sudah, kalau sudah, untuk nilai jari-jarinya di-drag seluruhnya hingga sampai bawah. Setelah itu berlaku juga untuk nilai jari-jari dan juga diameter, di-drag hingga bawah. Kemudian untuk diameter di-copy ke software Origin. Nah, dari Origin ini diplot di statistik, kemudian diklik bagian histogram. Selanjutnya dia akan membentuk bar histogram seperti ini. Lalu klik kanan, go to bin worksheet. Kemudian untuk kolom A dan B, AX dan BY diplot menggunakan kolom. Jangan sampai tertukar ya teman-teman, bukan histogram tapi kolom. Nah, ini kemudian fitting, non-linear curve fit, open dialog. Nah, untuk kategorinya kita ganti pick function. Functionnya cari fungsi Gauss. Kemudian di search atau dicari juga kita cari yang fungsi Gauss.
Gauss. Nah, ini sudah ada fungsi Gauss. Klik 2 kali, kemudian diklik fit. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai dari fungsi Gauss, teman-teman. Bisa disesuaikan sama kurvanya dulu, dirapikan nilainya. Nah, dari kurva ini dan juga dari persamaan Gauss didapat beberapa persamaan. Nah, yang paling mencolok itu adalah R² atau COD-nya. Di sini tuh kalau misalnya nilainya mendekati 1, maka hasil persamaan yang kita dapat mendekati baik. Dan ini cukup baik karena nilai R² COD-nya didapat 0,94642.